segitu ya. Coba Iya. tunjukkan dalilnya dong. Oke. Nah, Nggak apa-apa itu. Kalau kita sudah angkatannya itu terasa berat, nah itu tanda-tandanya ada yang salah bacaan itu Pak Erben. Ah, Itu yang bab apa itu tadi itu? Bab apa tadi itu ya? Pak Erben mau dibaca ulang, mau Quratul Uyun ulang. Tunggu malam Jumat lagi. Besok hari Jumat lagi, malam Jumat lagi Pak Erben udah selesai hari ini. biar kita dokumentasikan, mainkan aja. Aduh. Memang. Aku pernah download itu kan, aku baca lah kan, tapi nggak tuntas, kayak Kama Sutra. Iya betul Bang Erben. Itu dia. Memang aduh kacau lah ya. Iya, makanya kok bisa lah ya. Ada kitab seperti, dan ini juga dipelajari di pesantren-pesantren ya, meskipun tidak semua pesantren ya Bang ya. Itu. Ah ini nih. Nah, Emang agak Pak lain. Erben. Dalam kitab Al-Kastahalani diriwayatkan sebuah pernyataan dari Mujahid bahwasannya jika seseorang bersetubuh tanpa diawali dengan bacaan basmalah maka ia akan ditemani setan. Dalam kitab Ruh Al-Bayan diriwayatkan sebuah pernyataan dari Ja'far ibnu Muhammad bahwasannya setan selalu duduk di atas penis kaum laki-laki. Maka jika laki-laki tidak mengucapkan basmalah sebelum berhubungan seks dengan istrinya, maka setan itu akan masuk ke dalam vagina sang istri bersamaan dengan penis laki-laki tersebut. Ngeri kali itu. Yang jadi masalah nggak diceritakan pula ikut keluar. Pertanyaannya, setan itu ngapain di dalam vagina? Ya, Iya. lagi ikut main kayaknya si setan ini. Itu makanya itu memang setan nggak punya akhlak gitu. Kok bisa gitu ya? Ya dia masuk ikut masuk, tapi begitu ditarik keluar ikut keluar nggak itu tadi nggak diceritakan. Kayaknya gak ikut keluar mungkin. Nah ini ya, bau mungkin ya. Quratul Uyun. Aduh, halaman 114 guys. Jadi kalau gak baca bismillah, maka ya setan itu selalu duduk di atas penis kaum laki-laki. Gak tahu duduknya itu di ujung, di tengah atau di pangkal ini. Ya, maka jika laki-laki tidak mengucapkan bismillah sebelum berhubungan dengan istrinya, maka setan itu akan masuk ke dalam vagina sang istri bersamaan dengan penis laki-laki tersebut. Waduh. Aku ini alam pikiranku ya gini kan. Setan di kehormatan laki-laki, berarti setan itu lebih kecil dari kehormatan laki-laki, ya kan? Ya, betul. Tapi ada ayat, apakah di hadis atau di Quran dikatakan bintang-bintang diciptakan untuk lempar setan. Gimana itu korelasinya? Padahal setan itu lebih kecil dari alat lempar laki-lakian. Bintang-bintang untuk lempar setan. Wah. Udahlah. Udah, kita hanya bisa berpikir, itulah keyakinan mereka. Dinikmati. Nah ini lagi Bang Ben. Menggesek bibir vagina, menghujam-hujamkan penis dan meremas bokong istri saat mau orgasme. Aduh, apalagi nih. Kok bisa ya? Kayak Nah, apa? itu. Kayak penyiksaan kan? Kayak mau gimana sih ya? Serem Nah loh. ini teman-teman, supaya gak dianggap hoax ya, ini ya kitabnya, kitab Quratul Uyun, kitab seks
dalam Islam. Penulisnya adalah Syekh Imam Abu Muhammad. Ini ya. Penerjemah Fuad Saifuddin Nur, penyunting tim redaksi Bismika, desain sampul Reza Al-Farabi, hak cipta dilindungi undang-undang, cetakan pertama Juli 2009, nomor ISBN-nya ini ya. Nah, jelas kan? Nah, kira-kira begitu. Jadi ini bukan karangan-karangan biasa. Yang ngarang ini ya Syekh lo ya. Syekh Imam Abu Muhammad. Ini. Jadi Syekh yang buat kitab ini. Itu Pak Sair, itu kan khusus suami istri. Kalau khusus untuk hamba sahaya gimana? Waduh, itu yang enggak ini. Ini lagi kan? Ini juga Fathul Izzar ini. Menyelami rahasia seksologi dalam Islam. Ini yang menulis Kiai Haji Abdullah Fauzi. Ya. Ini juga tentang seks ya. Ada lagi tentang tamasya ke surga ya. Ini ada juga. Pokoknya ya urusan selangkangan terus nih. Nah, ini tamasya ke surga. Bertamasya gawat lama agak lain. Oh, ini yang terkenal itu tamasya ke surga yang kesibukan yang itu toh. Ya, ini dikarang oleh di mana kalimatnya itu halaman berapa itu? Wah, ini belum kita kaji nih, Bang Erwin. Oh, belum. Ya. Aja nanti ya. Oh ya, kita kaji juga. Kita bongkar-bongkar lah nanti ini. Ini berbicara tentang surga ya. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Yuk teman-teman yang mau diskusi silahkan naik, kita diskusi. Salut dengan RT 6 ini. Berapa banyak sih kitab mereka ini? Waduh, banyak Bang kalau masalah kitab Bang. Pusing. Bicara misalkan tentang ini ya, tentang hadis misalkan. Di dalam hadis itu masih ada namanya syarah. Syarah hadis. Syarah hadis itu ya pembahasan lebih detail terkait hadis itu gitu. Misalkan syarah Muslim, syarah Bukhari misalkan. Itu lebih detail pembahasannya. Banyak sekali. Bang, kita beda ini apa? Kita samain dengan ajaran-ajaran lain, Hindu. Berapa banyak kitab Hindu kira-kira? Buddha. Wah, lebih banyak ini beberapa contoh ya. Sekarang saya punya PDF-nya. Ini misalkan ya. Nah, ini Muqatil bi Sulaiman teman-teman. Ini adalah tafsir tertua, lebih tua dari At-Tabari. Muqatil bi Sulaiman ini tafsir tertua. Ini ditulis pada tahun sekitar 1000 jaraknya dari Muhammad itu sekitar 120 tahun. Ini lebih tua dari Tabari. Nih. Nah ini Muqatil ini. Ini kayak tafsir misalkan Fathul Bari, At-Tabari, Ibnu Mas'ud, Abbas, Jalalain, Fathul Qadir, Qurtubi, Al-Munir, Mughni, Ibnu Katsir, Ibnu Hisam ini. Ini syarah ini. Syarah Muslim, Bukhari, Mufti ini. Sirah ini. Ini Tahi Tarik Tabari, Sahih Sunan Tirmizi ini. Ini hadis-hadis ini. Fikih ya. Fikih 4 mazhab. Fikih Muyassar nih. Banyak sekali memang ini. Ini sebagian saja sebenarnya gitu ya. Ya. Ini sebagian. Ya, Bang, Gitu. wajar kalau orang Islam mau mendalami ajarannya itu jadi gila, wajar ya Bang. Ya bukan gila lagi, sengklek otaknya nanti. Sebanyak itu. Iya, sebanyak itu. Berarti Qurratul Uyun, Baitul Mizar, Tamasya ke surga, apa lagi? Sementara itu sih ini. Tapi saya rasa masih ada sih kitab-kitab di luar itu Bang. Izin bertanya Pak, ini tadi kan saya habis ke roomnya Danje, debatnya sang debater pada debat versus Raka itu sama akun siapa itu lupa.
Nah, mereka membawa narasi tentang menggunakan kitab Talmud menunjukkan bahwa Mesias itu, Yesus itu seperti apa, hal-hal negatif itu. Nah, menurut semua ini Talmud itu kitab apa sih ya? Terus isinya kok menjelek-jelekan tentang Yesus, bahkan menghina Yesus. Seperti itu, Pak. Talmud itu kitab Yahudi, tafsir Yahudi tentang kitab PL. Dan memang itu kan tidak jadi landasan bagi orang Kristen. Itu aja, bro. Pak Ben, tapi di situ tadi itu mereka menunjukkan bahwa membuktikan Yesus itu hasil anak haram dari Maria selingkuh dengan orang Romawi, seperti itu. Coba kau cek dulu, tahu kitab Talmud ditulis tahun kapan? Sanhedrin bilangnya. Jadi kita tahu salam semuanya. Jadi kita tahu itu dituliskan jauh setelah Yesus naik surga. Bahkan tahun berapa itu? Abad berapa itu lahir Bani? Abad ke Itu 9 ya? abad ke-3 sampai abad ke-8. Iya. Itu. Ini lihat, Talmud kitab suci agama Yahudi disusun antara tahun abad ke-3 sampai abad ke-8. Talmud Yerusalmi itu 350 Masehi. Kemudian Talmud Babylon itu tahun 500 Masehi. Dan ini kemudian diedit ya. Jadi pikirkan aja, kitab yang lebih tua dari Talmud ini seperti Gnostik udah kita buang, udah kita tolak, udah disimpan. Kan Gnostik kan ada abad kedua itu Gnostik. Iya. Abad kedua, abad ketiga Gnostik. Talmud abad kelima, abad ke-4, 5 sampai 8 lah. Jadi itu nggak bisa lagi. Karena kita kan prinsip kanon kita itu kan tulisan itu ditulis oleh para rasul, sejaman dengan para rasul. Soalnya gini Pak Ben, tadi itu narasinya Raka itu bilang kalau katanya kalian kan mengikuti Yahudi, ini ada kitab dari Yahudi bilang Yesus kayak gini, mau bantah apa kamu, sudah kena skakmat bilangnya kayak gitu. Enggak lah, tinggal Debat. ditunjukkan aja datanya. Debat Talmud itu gini, iya. Talmud itu kan bukan kitab suci, tapi Talmud itu tafsir bebas Yahudi. Iya. Itu tafsir mereka. Dan Talmud itu pun sebenarnya apa ya, tidak konsisten. Memang tujuannya untuk menyerang Yesus. Iya, dan itu Iya. tidak konsisten kok. Contoh, ya ada Targum Talmud, tapi beda Talmud dengan Targum ya. Tapi Pak Ben, mereka itu sekarang menggunakan Talmud itu untuk menyerang kita terus, itu membuktikan. Jadi gini Pak. Iya. Jadi sebenarnya banyak tulisan-tulisan Yahudi, tidak hanya Talmud, Sanhedrin, kayak tadi kan, Targum, Jonathan, Targum ini, ya kan, lalu Misnah, banyak Pak itu. Jadi tidak hanya patokannya kalau dia si Raka nyerang hanya pakai Targum, masalah dia. Targum itu tafsiran, bukan kitab suci. Itu aja jawab. Iya, tafsirnya itu. Iya. Dan tentunya para rabi yang memuji Yesus, kan begitu. Jadi enggak, ya kita buang ke sampah, ke kota sampah. Ini Jonathan Tobing kok turun dia apa gara-gara sudah habis ngaji Quratul Uyun? Tobing, naik dulu kau. Masa habis ngaji Quratul Uyun langsung pergi kau, mau praktik kau? Jadi kalau misalnya Raka pakai apa tadi? Dari kata apa? Kata Raka tadi? Talmud. Iya. Raka bilang Ya. dari Kita iya, itu Yesus itu kan hasil dari perzinahan, selingkuhan antara Maria dengan orang Romawi, seperti itu. ya, masalah gini Pak. Gini, Yang menafsirkan itu kan tidak hidup di zaman Yesus. Udah aja. Kecuali kalau dia hidup di zaman Yesus gitu loh. Dia apa pertama. dan Kan Banyak dan sekali itu kok. gini. Dan itu tidak menguntungkan Islam. Hmm. Artinya Raka membangun argumen yang menyerang dirinya sendiri. Jadi kalau dalam
debat tadi itu katakan, ya jadi kalau kamu setuju dengan Talmud itu berarti kau harus buang juga kitab Quranmu. Karena kau menyamakan Yesus dengan Isa, di mana Isa tidak seperti di Talmud itu. Dan Talmud itu lebih tua dari kitabmu, kan gitu aja. Talmud itu kan lebih tua. Sedangkan kami kitabnya di abad pertama, Talmud di abad ketiga, keempat, kelima, sampai ke-8. Kitabmu hampir sama di abad ke-7, abad ke-6. Jika yang di abad ketiga aja kami sudah tolak, apalagi yang abad ke-6. Derita lu, kan gitu aja. Gitu. Iya, Debater tadi mau jawab itu langsung diturunkan sama Dance. Itu mau bilang, lo tuh kami nggak mengakui gini, udah turunkan aja itu. Debater langsung turunkan. Akhirnya aja debat aja yang terbisa di atas. ya biasanya. Mereka itu sekarang menggunakan itu, udah hilang cari kesalahan di Bible, sekarang menggunakan kayak kitab-kitabnya orang Yahudi buat nyerang keyakinan Kristen gitu. Iya. Jadi kembali yang tadi kitab apa itu? Tamasya ke surga itu kapan rencana mau dibahas itu? Boleh, Bang Erwin, besok juga boleh. Tamasya ke surga. Biar kita perdengarkan dulu kesibukan. Ya, betul Bang Erwin. Besok kita bahas, Bang. Jam Terserah jam berapa? Habis maghrib enak? maghrib ya. Ya Bang. Ya Bang. Maghrib. Pak Ben Supaya- nggak mau coba ke roomnya Dance gitu sama Raja Debat. Gini bro, saya kan sudah kumasuki semua room itu. Pertanyaannya 5, menjawab 30 detik. Lantas ngapain di sana? Dikasih timer nggak mau. Kan itu persoalannya sekarang. Ya kalau mereka mau, bukalah roommu. Kau jadi moderator, kita mainkan di situ. Itunya. Mereka kan sudah mentok-mentok akhirnya pakai kitabnya orang Yahudi menyerang. Ada lagi. Jadi bukan masalah memakai kitab Yahudi untuk nyerang. Serangannya itu tidak mendukung kebenaran kitabnya. Dalam sebuah dialog, dalam sebuah debat, argumen kita itu harus menguatkan akidah kita. Jika argumen kita itu menghancurkan akidah kita dan menghancurkan akidah lawan bicara kita, itu sudah nilai negatif itu bagi seorang pendebat. Itu harus diikat itu. Bagaimana mungkin kita menyerang orang lain, memakai serangan yang menyerang kita sendiri? Itu namanya bunuh diri. Iya, itu bunuh diri. Karena argumen itu ibaratnya kalau kau lah nulis skripsi, menyerang ibaratnya menulis skripsi, tapi kau tidak setuju dengan kutipanmu itu, apa gunanya bagimu? Kutipannya itu Iya. justru menghancurkan dirimu. Iya Pak. Ya, seperti kemarin Pak Erben. Waktu Juma dengan Pak ini dengan siapa? Dengan RK Pak Saibuddin Ibrahim. Dia mempertanyakan nubuatan Kristen. Kan itu pertanyaan yang aneh ya. Nah, Tapi ketika ditanyakan nubuatan Islam di mana? Diambil di SQL. Iskil 23 itu yang seorang buta huruf itu ya. Bukan, yang damai sejahtera itu loh Pak. Oh, Jadi dipikirnya kata-kata Islam itu adalah damai sejahtera. Sampai akhir-akhirnya kan blunder. Dia mengatakan bahwasanya Muhammad itu raja damai, kan aneh. Jadi asal bagaimana gini aja tadinya kalau dibilang Muhammad Raja Damai, tinggal ditanya bagaimana dia Raja Damai, orang anak angkatnya dengan menantunya aja nggak bisa didamaikan, malah diambil jadi istrinya. Iya kan? Ya aneh ya Pak Ben, kok mereka itu kalau ditanyain larinya malah ke Alkitab gitu loh.
nggak berani udah, copy kitabnya itu sendiri sudah. gitu ya. Oh, Yeremia itu. Ya, Yeremia. hukum alam itu. Iya, udah Aneh hukum ya. alam. Mereka itu ya gak percaya diri dengan kitabnya sendiri sebenarnya. Iya, betul. Gitu. Makanya ketika kita pertanyakan kitab mereka ya larinya ke Alkitab terus gitu kan. Nggak bisa menjawab dengan kitabnya sendiri. Kalau kita kan dipertanyakan tentang Alkitab ya Alkitab sendiri yang menjawab. Kalau mereka ditanya Al-Quran ya masih banyak ini kemana-mananya gitu ya. Nggak langsung kita tanya ayat Quran ya. Jawabannya itu nggak bisa dijawab dengan Pakai Quran. tafsir, pakai kitab Iya. ini gitu ya. Jadi aneh ya jadinya. Dan tafsir mereka pun sangat banyak dan setiap tafsir itu ya tidak punya sebuah kesepakatan yang sama ya, berbeda-beda pendapat gitu. Contoh misalkan Berarti ya, bener ya Pak, berarti nggak konsisten ibaratnya ya, nggak bisa konsisten gitu lah. nggak konsisten. Saya pernah diskusi sama orang Islam terkait Paulus di dalam Yasin ayat 13 dan sampai 16. Semua tafsir saya bacakan di sana jelas yang mengutus itu adalah Isa, yang diutus itu adalah Paulus atau Bulus, dan ada tafsir juga yang secara eksplisit menyebutkan nama Paulus gitu. Tapi apa dalil mereka? Tafsir yang saya berikan itu Tabari, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Fathul Qadir, Jalalain, Al-Munir, terus Syekh Hamami Sadah. Ada 6 tafsir yang saya sodorkan terkait hal itu. Di dalam 6 tafsir itu jelas yang mengutus itu adalah Isa. Tetapi kalau di dalam surat Yasin itu yang mengutus Tuhan. Tapi kenapa 6 tafsir ini mengatakan Isa yang mengutus? Apa yang mereka jawab? Dalilnya lemah, itu do'if. Coba bayangkan. Jadi repot gitu jadinya kan. Lucu ya berarti ya. Kalau kita kan bisa menjawab itu lewat per ayat-ayat dalam Alkitab gitu, kita menjelaskan gitu. Tapi mereka ketika ditanya ini perlu tafsir ini. Nah, ketika fokus tafsir ini ada kesalahan di dalam tafsir ini, kita pertanyakan, lari ke tafsir yang lain. Seperti itu ya Pak, berarti mulanya. Iya, kayak bajing lompat mereka itu, lompat ke sana kemari nggak jelas sebenarnya. Kalau ada misalkan tafsir yang mendukung baik, diakui benar. Tapi ketika ada yang negatif, diakui do'if atau salah. Sebenarnya bukan negatif, tapi mereka belum siap menerima kebenaran itu gitu. Karena mereka udah terlanjur, contoh misalkan Paulus, mereka sudah terlanjur membenci Paulus, menghujat Paulus ya. Nah, tetapi ketika ada kebenaran tentang Paulus di dalam tafsir-tafsir Islam yang memang tidak pernah ada kalimat negatif terkait Paulus, ini terlepas ini Paulus yang mana ya? Saya bukan mau menyamakan Paulus Alkitab dan tafsir, enggak. Tapi karena udah sentimen kebencian itu sudah diajukan terlebih dahulu, sehingga mereka tetap menolak meskipun ada nama Paulus di dalam Sirah Ibnu Ishaq, nama Paulus ada di beberapa tafsir Quran, mereka akan tetap tolak karena mereka sudah terlanjur membenci dan menghujat Paulus gitu. Nah, itulah kemunafikan dari mereka gitu, tidak mau jujur gitu. Dan buat saya itu memalukan gitu ya. Iya ya, kayak misalkan kan di Quran sendiri mengatakan bahwa pengikut Isa Al-Masih itu di atas orang-orang kafir seperti itu kan. Iya kan Pak Ben, ada perkataan kayak itu ya. Nah, tapi ketika kita ngomong itu mempertanyakan itu, mereka malah bilangnya begini. Nah itu kan ada pengikut Isa itu dalam kurung itu adalah murid-muridnya gitu loh. Namun ya ini mempertanyakan kenapa kok bilangnya tafsirnya itu murid-muridnya, apa yang membuat di tafsirnya itu ada murid-muridnya, alasannya apa, karena kan harus dipertanyakan ya. Kayak
contoh bahwa mengikuti kitab-kitab sebelumnya ragu atau mempertanyakan wahyu, tapi mau diminta untuk bertanya kepada ahli kitab sebelumnya. Nah, kenapa kok mereka bisa bernarasi bahwa kitab yang sekarang dengan yang zaman Nabi Muhammad itu bisa berbeda begitu? Nah, itu kan ada hal yang bisa pertanyaan kritis, Pak. Ya, kalau begitu kira-kira bagaimana itu jawabannya pertanyaan saya gitu? Mereka menjawabnya. Ya itulah namanya seberangnya. Maklumlah kalian, kawan-kawan. Dan ini juga ya yang sering jadi apa ya, yang dibuat framing sama bahwasannya Kristen itu tidak melarang ya, Kristen itu tidak melarang terkait pernikahan sejenis gitu ya. Nah, itu framing mereka, tapi mereka tidak menyadari ya bahwasannya di dalam Islam sendiri, saya punya bukunya. Ada salah satu buku ditulis oleh boleh saya jawab tadi ada syair berdarah. Apa? Bentar dulu ya. Dalam salah satu buku itu, di sana ada salah satu bab yang menuliskan tentang ulama-ulama homoseksual. Yang dicontohkan di dalam buku itu adalah filosof Islam bernama Ibnu Majah. Ya, Ibnu Majah ini adalah seorang filosof ya, filosof Islam. Dia itu diidentifikasi bahwasannya dia pernah menyukai seorang budak laki-laki berkulit hitam. Gitu. Dan di buku itu juga dijelaskan terkait tentang LGBT di dalam Islam dan lain sebagainya gitu ya. Itu literatur yang bisa dipertanggungjawabkan karena memang udah tertulis ya. Itu orang Islam yang nulis, profesor yang nulis kok itu. Tapi mereka ya tetap akan menyangkal hal itu, bahwasannya kenyataan-kenyataan seperti itu ya tetap mereka gak akan terima, karena ya memang pada dasarnya mereka itu kan botol semua gitu kan. Boleh saya jawab sedikit? Mau jawab apa? Yang bulus tadi. Ya, jawab aja. Kenapa? Kalau dari Hamka ya, Ketutukan Ulama Indonesia ya, juga Zakir Naik ya, cakap banyak orang-orang Kristian ini, orang-orang Nasrani ini memang bodoh ya, memang tak ada boleh baca, kerana dalam Quran kota yang dicakap oleh Al-Quran tu dihancurkan. In kanat illa sayhatan wahidatan, dihancurkan. Jadi kalaulah itu Paulus itu maknanya Antioch itu atau kota-kota orang Kristian itu dah hancur. Jadi maknanya apa? Jadi tu Hamka pun sendiri maknanya kau baca yang 14 tapi tak baca selanjutnya. Maknanya kau bodoh lah. Kerana kota tu dihancurkan. Mana ada kota Antioch dihancurkan? Kau boleh jawab bermana-mana. Tapi kerana kau ni memang bodoh, tak punya otak, macam tu lah kau. Yang enggak Mana ada kota yang dihancurkan dari Paulus? Mana? Masa Paulus mana? Kau bacalah di sejarah dia. Mak Jendi, Zakir Naik, Hamka itu dah tengokkan pada kita semua bahawasanya itu bukan dari Paulus. Bulus itu bukan Paulus, kerana kota yang di mana ketiga orang tu dihancurkan oleh Allah. Oi botol. Kenapa kau cakap Antioch itu tak dihancurkan? Sudah Melayu-Melayu, kamu bodoh ya. Kalau bicara Paulus, di Yasin itu bukan hanya Paulus. Kamu bisa jelaskan yang lain nggak? Udah ngomong gak jelas ya. Oi Melayu botol.
Memang ya. Kamu Aku udah cakap. Aku Jelaskan udah dulu. cakap kota itu dihancurkan. Ini yang cakap itu siapa? Itu kan dari Islam, literasi Islam. Iya, dalam Quran itu cakap kota itu dihancurkan. Jadi kalau kau nak pakai Tidak permasalahkan masalah itu. Itu kan literasi Islam yang yang masalahkan menerangkan. Israel berdarah bodoh ni, otak dia tak Kau ada. yang tolol ya, kau yang tolol, jelaskan Malu itu lah selain kau. Paulus. Syair berdarah. Kalau kota itu tidak hancur, berarti Al-Quran bohong, botol. Berarti Al-Quran menipu. Makanya Karena literasi itu diciptakan Islam di itu Al-Quran. menipu. Tolol kamu Melayu. Kamu jangan pamer-pamer, ngomong saja nggak jelas kau. Yang cakap ni Zakir Naik. Jakir naik suruh sini. Jakarnya itu sudah turun sekarang aku buat. Malu kau, takut kau. Jakar naik. Yalah, aku tanya yang lain lah. Jakar naik kau bangga-banggain. Tololmu Aku itu. tanya yang lain. Kau bangga-banggain. Aku tanya yang lain. Boleh tak? Satu je kau lepas tu belah aku. Tak larat Baik, aku aku tanya kamu ah. Boleh Aku satu tanya je? dulu kamu. Kamu aku tahu tanya tak satu tadi? lagi. Aku tanya dulu. Sudah aku tanya dulu kamu. Nggak jelas kamu. Erben lah, Erben. Kalau nggak turun saja Aku kamu. Turun saja kamu. Nggak punya otak kamu. Zakir naik. Zakir naik udah berapa kali ditantang CP, Christian Prince. Nggak berani. Iya. Ada otaknya Jakir naik itu. Jangan kan Jakir naik. Nabi saja buta huruf. Kau tahu itu. Dia boleh berani tengok muka kau dah. Nabimu saja itu buta huruf. Tololnya di mana kau pikir? Oi, kau pikir sendiri. Orang buta huruf itu tolol tak? Yesus tu perempuan kerana syak tu perempuan. Tolol tak? Nabi buta huruf itu tolol tak? Iya, akuin saja nabimu saja tolol. Gimana dengan umatnya? Oi, jangan apa? Yesus tak Akuin ada sekolah. saja kalau nabimu itu saja tolol. Kamu paham? Jangan. Tengok John lah. Jangan gitu ah. Melayu Enggak, kau. dia mulai sosok ini. Erben lah, Erben. Cik Erben, aku nak tanya satu, Cik Erben. Dia kecongor kamu Boleh itu tak, ya. Cik Erben? Boleh, Cik Erben. Aku tak nak larat lah yang kawan-kawan kau ni. Boleh tanya satu, Cik Erben? Makanya kau punya mulut itu jaga Melayu. Ya, tak. Aku jaga, kau jaga. Kau Lepas aku meletus saja kau nggak jelas. Aku tanya satu soalan. John 1:14 tu, dia tu pakai shark bahasa Greek ya. Itu perempuan. Jadi maknanya Yesus tu perempuan lah. Mana ada sakti itu perempuan. Kau tengok dia Bibalhab dia perempuan. Feminin. Ini dalam bahasa Jadi kenapa? itu Kau diam dulu kalau dijelaskan. Banyak, karena jadi gini, tidak sesuatu yang ditulis bentuk kata perempuan feminim bukan berarti itu iya perempuan. semua yang perempuan itu yang apa tu syak tu Orang mau perempuan. jelaskan nggak Alah, kau malu. Lepas tu kau tanya, lepas tu jantan dia gender dia yang laki-laki tu asal dari mana? Asal dia kau sakit jiwa bro. Kau salah makan obat. itu pertanyaan. Kau salah makan obat ya. Sama aja aku tanya kalau Allah kau itu Aku nak laki-laki. jawab kalau Ya, Yesus. kalau tanya sekarang kau ya, Allahmu itu laki-laki. Kenapa kau takut? Buktikan. Yesus tu perempuan. Aku bisa buktikan dalilnya Allahmu itu laki-laki. Tapi tidak punya titik. Paham kau? Yesus tu perempuan ternyata. Syak tu perempuan. Yang Apa perempuan kau ni itu LGBT? kamu simak kata-kataku ya. LGBT, Tuhan LGBT Simak patutlah banyak kata-kataku. LGBT. Melayu bodat. Melayu bodat. Simak Gender kata-kataku laki-laki ya. dia dari mana? Yang perempuan itu yang kencingnya jongkok. Kau paham gak? Oi. Dah takut kau. Kau dah takut kau. Kau dah malu punya Tuhan tak ada perempuan. Memang lucu kadang mereka ini ya. Aduh. Tolol itu. Banyak banget orang yang bodoh-bodoh model kayak dia itu. Ya dia gak sadar ngomong-ngomong begitu. Masalah gender.
Sekarang kita buktikan Allahnya itu laki-laki, kan ada dalilnya. Dia nggak bisa punya anak karena nggak punya istri, nggak punya pasangan perempuan. Itu kan laki-laki artinya. Terus yang harus dipertanyakan kemana titiknya? Bisa jawab nggak kau? Dan juga di dalam kalimat-kalimat bahasa Arabnya huwa itu kan laki-laki kan. Betul, kalau kita mau permasalahkan itu, masalah semua Al-Quran itu. Ya. Sekarang kita buka Al-Hijr aja, ini ada bahan bagus ini. Jadi kalau selama ini teman-teman Islam itu mengatakan bahwa Alkitab sudah dirubah-rubah, bahkan itu Allah-nya sendiri yang mengatakan itu kan, bahwasanya ahli kitab itu sudah merubah Injil dan Taurat. Nah, coba Pak Amburadul, itu ada di Al-Hijr ayat 9 itu. Dari mana bisa ada kata-kata Al-Quran di situ? Bang Sair, bisa buka itu nih. Surah ke berapa itu? Al-Hijr 9. Surah ke Al-Hijr itu Al-Hijr. Oke, ayat 6. ayat 6. Oke. 6 apa 9 Baginda? merubah ini. 6 apa 9 Baginda? 9. 9. Ayat 9. Iya. Nah, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami yang menjaganya. Sekarang coba kita cari teks aslinya. Di mana ada tertulis Al-Quran? Gak ada. Ini kan botol mereka itu. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Gak ada Quran. Lafizun itu Lafizun kalau nggak salah. Lahafizun. Apa salah? Kalau menurut Islam itu jikronya itu peringatan. Nahunya dari nahunya. Apa dari apa ini? Oh, ilmu apa yang dipakai itu untuk menambahkan Al-Quran di situ? Ilmu cocok logi. Ya, artinya ini kan yang dijadikan bahwasanya bahwa Allahnya itu hanya menjaga Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu itu nggak dijaganya. Pusing aku Baginda. Iya, memang di dalam original textnya nggak ada kata Quran ini. Nggak ada Quran. Jadi siapa yang menambahkan itu? Nah. Ilmu cocok logi. Sudah dibilang ilmu cocok logi. Namanya juga Baginda kitab ini dongeng tipu-tipu. Kan mereka itu kan kalau menuduh bahwasanya Injil dan Taurat itu sudah dirubah, kan kita selalu menyangkal itu berarti Allah tidak bisa menjaga kitabnya sendiri, kan begitu. Benar. Artinya Al-Quran pun kemungkinan dirubah, kan gitu. Makanya ayat ini dipaksakan dimasukkannya di situ kata-kata Al-Quran untuk membuktikan bahwasanya Allah itu hanya menjaga Quran gitu loh, tidak menjaga kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan nyatanya Baginda itu Al-Quran terjaga enggak? Itu aja sudah terbukti, ditambah-tambahin, diselip-selipin. Gimana Ya, mau oke. kita ngomong terjaga? Itu kita okekan aja lah dulu Baginda. Itu kata teksnya kita okekan aja dulu mereka itu. Oke lah, di situ ada Al-Quran itu dijaga. Nah, buktinya sekarang ini Al-Quran itu terjaga enggak? Orang surahnya aja dimakan kambing, dimakan burung gagak. Di mana yang dijaga? Katanya Allah itu Maha Kuasa. Di mana Maha Kuasanya? Kenapa surah Al-Quran bisa dimakan kambing? Dimakan Mana burung itu gagak? surat-surat paling penting, ya enggak? Ya jadi Masalah susu menyusu ini kan penting, apalagi malam Jumat.
berarti kan bohong. Allahnya Maha Kuasa itu bohong. Tapi kalau dikatakan Allahnya Maha Pendongeng, betul. Karena semua yang dikatakannya tidak terjadi. Jadi aku yang jijiknya dengan Islam ini ya terus terang ya, dia ini botol, tapi begitu ngomong ya mau menyanggah atau membantah itu dengan cara merendahkan orang lain, itu aku yang nggak suka. Makanya sering jadi emosi. Kita kan menyampaikan narasi kan ada dalilnya, sanggah aja dengan baik, kan gitu enak kan. Memang itu sudah diajarkan kepada mereka, Baginda. Itu sudah diajarkan kepada mereka. Boleh berbohong dalam 3 hal. Wih, cepet bener ya, Mahfur Rohman kabur. Maaf, Kabur sudah. tadi ada di bawah. Sudah mau ku jambak, langsung kabur. Tadi udah habis kubal bali dia di Komal sini. Si Agian. Enak abang, sore tadi Muslim yang bicara, aku yang dituduh. Tanya Bang Baginda ini. Nonton dia di bawah. Tapi sengaja aku biarin aja. Rasain kata kamu beradul, rasain. Dia yang bilang, aku yang disalahin. Astaga. Kayak itu tadi, aku lihat tadi kan, aku pas lewat di Komal Pandi Ahmad. Nah itu, aku dari cara ngomongnya kan kita bisa tahu orang itu Islam apa tidak kan gitu. Nah, kalau memang yang dia tadinya bukan Islam, dia nggak akan tahu mengatakan Rasul, kan begitu. Nah yang syahadat ini kok fasih kali, aku pikir gitu. Seorang perempuan ngaku-ngaku mualaf, dia baru dimualafkan tadi sama Juma. Aduh, kok mesti tipu-tipu kalian, gue pikir. Yang satu lagi laki-laki, begitu siap syahadat, dia langsung ngusap mukanya. Loh, kapan taunya kawan ini siap ngucapkan syahadat ngusap muka, gue pikir, ngusap wajah. Berarti kan udah tipu-tipu itu Baginda. Jadi kiranya kita ini bodoh, awam, waduh, Zuma, gue pikir. Matimu gimana nanti Juma, gue pikir gitu. Ya, kalau yang udah Islam diislamkan lagi. Aduh, hanya untuk cari koin. Apa dia nggak tahu lagi cara cari duit yang halal itu ya? Harus dengan tipu-tipu. Yang udah Islam diislamkan lagi. Ya, tapi ya namanya Islam. Boleh berbohong dalam 3 hal. boleh berbohong dalam segala hal. Aduh. Tadi ada yang marah baru-baru sebelum pengajian kita mulai. Nah, Naila, kau mau kau jelaskan ya kalau Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Benar nggak itu? Naik kau Ngapur. Naik kau. Naik. Aku nggak pernah panggil kau hewan. Kau kemarin itu udah ngakui dirimu tuh hewan. Aku nggak pernah mau manggil kau hewan. Naik kau. Apa? Mau? Kamu Jawab, hafal jelaskan itu. Mas. Kata Bang Baginda. Allahu Ahad, Allahu Somad. Allahu Somad itu apa sih artinya? Tempat bergantung. Segala sesuatu ya. Iya. Iya. Allah itu berarti tempat bergantung ya Mapur. Ya jangan diartikan macam Tuhan kau yang digantung. Bukan digantung, beda digantung, beda dengan bergantung, koplak. Iya kan Pakai sekali-sekali. Jadi kau itu bergantung kepada Allah, betul tidak? Dengar, diam dulu. Kau itu bergantung kepada Allah tidak? Ya.
Berarti kau bergantung kepada Allah. Di mananya kau menggantung? Di tangannya kah? Di pundaknya kah? Oke, gini. Ketika saya memasrahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, maka Tuhan itu dikatakan tempat bergantung. Ketika saya berdoa kepada Tuhan dan harapan saya cuma Tuhan satu-satunya, maka dikatakan Tuhan tempat bergantung. Itu bukan digantung sama seperti Tuhan kau. Salah kau itu koplak. Kalau kau memohon kepada Tuhan itu bukan bergantung. Kalau bergantung itu mengharap dalam arti Ya kata. sama kan Bisa segala diam dulu. Kau jangan usah jawab. Ini apa? Aku belum selesai ngomong. Bisa itu artinya alam alam. Kau nggak berharap pasti. Sama dengan kau itu. Artinya sebenarnya kalau aku mengartikan ya, karena aku ini umat terjemahan, maaf ya, tolong dimaklumi. Jadi aku itu ngobrol dengan Syair Berdarah ini. Kita kan dulu sering Jumatan sama-sama. Sebelum Jumatan itu kita gantung sempak. Iya, itu Tuhan kau. Gimana sih? Makanya aku dari penggantungan hubungan itu, dengan sempak digantung itu persis Tuhan kau. Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Untuk bergantung sempak juga bisa. Diem Dia muncul yang ditunggu dari sore tadi. gara-gara sempak langsung keluar pausnya ini. Siapa dapat paus? Ya hostnya gara-gara Quratul Uyun ini. Ya udah. Jawab dulu. Segala sesuatu itu kan boleh dibilang makhluk. Betul nggak? Kalau aku baca terjemahannya dulu, itu Allah itu tempat bergantung segala makhluk. Betul nggak? Iya betul. Makanya aku tanya ke kamu, sempak itu makhluk atau kolik? Iya makanya. Dia kata gantung itu disamakan dengan Tuhan dia. Tuhan Ya, sempak itu Yesus. kan makhluk. Kan boleh sempak bergantung di Allah. Ya makanya inilah apa ya implikasi dari penyembahan Tuhan yang bisa dilihat, yaitu pemahamannya itu harus sama seperti maaf di malam materi yang bisa dilihat. Maaf, tadi malam ya ada temanmu namanya Aldi. Dia mengatakan kalau mau melihat Allah itu ada kodenya. Kodenya kamu mau tahu nggak? Gak ada dalam Islam. Ada kodenya. Kodenya itu begini malam kodenya 010. Nah itu kalau digambarkan bagus. Waduh, aku dapat anak singa, masya Allah. Terima kasih. Kayaknya sukses Quratul Uyun. Quratul Uyunnya sukses ini kayaknya. Di dalam Islam ini bro ya, saya jelaskan Ya sabar, ya. Bang Roman. Tidak sabar. ada seorang Bang pun Roman. yang melihat Tuhan itu di Roman. dalam sejarah ajaran agama Islam. Bang Nah, Roman. Tuhan kau jangankan dilihat, ditabok pun boleh. Oke, Bang Rahman. Apalagi ditabok, diinjak pun Dengar dulu boleh. itu. Tuhan apaan itu? Maaf, dengar Bang dulu Rahman. itu. Dengar. Bang Rahman. Boleh nanya? Gak boleh. takut ditanya. Coba Bang Aduh, kenapa Terus takut hari sekarang? aku- Dari dulu saya sering ditanya sama Kristen. Takut. Kenapa takut, Mapur? Iya. Takut dengan kopiahnya itu. Simple ini Bang Rahman. Ini Bang Kau mau Rahman, tanya ayat ini, Bang. apa? Kau? Iya, coba jelasin ayat ini. Sesungguhnya ini nanti orang tidak paham dia. Kau Lanjut. paham bahasa Arab apa tidak dulu? Aku nggak bisa bahasa Arab. Oke, gini saya jelaskan ya. Kau paham, alhamdulillah. Tidak paham ya
Itu memang kebanyakan oten memang seperti itu. Ya, Tolol-tolol. silakan. Oke. Sesungguhnya makhluk yang bergerak, yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan tidak memahami. Jadi di sini ad-dawab itu adalah ya makhluk yang hidup di bumi ini. Itu adalah orang yang tidak mendengar dan juga tidak bukmu itu apa ya? Bukmu itu tidak bisa bicara, bisu. Orang yang bisu, orang yang tuli, itulah orang-orang yang tidak memakai pikirannya. Jadi dawab ini, hewan-hewan yang makhluk yang bergerak ini, itu adalah seperti ucok, baginda. Ini disebut dawab oleh Tuhan. Gak kebalik Sebentar Bang Ucok. Kau itu yang gak pakai akalmu. Sebentar Bang Ucok. Ya kenapa kalau pakai akal Tuhan kau harus dibunuh? Sebentar Bang Rohman. Jadi menurut Bang Rohman ayat ini, orang yang tidak mengerti Al-Quran bagaikan hewan bagaikan hewan yang bergerak, yang bernyawa. Ya seperti itulah kan, seperti orang tuli dan buta ini kan, benar? Orang yang tidak mengerti Al-Quran adalah seburuk-buruknya makhluk, benar? Ya betul. Oke, saya tunjukin satu ayat. Bang Rohman mengerti atau tidak? Apaan sih? Sabar, ini mau dikorelasikan dengan ayat lain. Santai mau. Tadi Bang Rohman, di ayat tadi, orang yang tidak mengerti dan tidak, apalagi tadi, adalah orang-orang seburuk manusia seperti binatang, benar? Iya. Oke, sekarang Bang Rohman mengerti nggak ini? Mim. Ya apa hubungannya dengan ayat yang tadi? Gimana sih ini orang? Berarti ini Bang Rohman seburuk makhluk ya? Orang Nggak di mengerti otak itu Al-Quran, tidak ya? nyambung, tidak konik dia. Otaknya itu sudah konslet. Coba kau mak. Bang Rohman tidak Sudah apa ya, mengerti Al-Quran, ya? ketololan betul gitu loh. Seperti Kan kamu tadi binatang bilang ya. mau yang nggak mengerti Al-Quran itu seburuk-buruk makhluk. Ini kamu ditanya Al-Quran nggak paham. Gini ya, oke. Gini. Kan di ayat tadi, inna syarrad dawabi, sesungguhnya sejelek-jelek ya, sejelek-jelek hewan yang bergerak di bumi itu adalah orang yang tuli, orang yang bisu, tidak mengerti akan fahum kebenaran la Tuhan, kan? mereka Yaitu itu Al-Quran. tidak berakal. Apa Ya, hubungannya karena dengan ayat ini? Tidak mengerti dan tidak mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, benar? Ya mana tadi yang mengatakan Abang mendengarkan? mengerti nggak ayat Al-Quran? Inilah, saya ini macam monolog gitu loh. Jadi ini Abang orang mengerti kemana nggak ayat tidak Al-Quran? terkonek hubungannya dengan yang dibawakan dengan ayat sebelumnya. Saya disuruh menjawab. Padahal apa yang dia tanyakan itu tidak terkoneksi. Bang. Ya gini loh. Kau perbarui dulu otak kau ya. Ketololan itu dibuang dulu. Paling tidak ya di dalam menghubungkan antara ayat yang sebelumnya dengan ayat yang ini, hubungkan dulu gitu loh. Ada hubungannya. Ini tidak ada hubungannya dihubung-hubungkan. Otaknya itu diperbaiki dulu, otak kau tuh. Bisa nggak yang tolol-tolol itu dipending dulu ya. Ya kan memang faktanya seperti itu loh. Kalau tidak mau ditololkan, pintarkan punya otak kau. Bang Rohman,
Di ayat Anfal tadi, ayat 22 tadi, orang yang peka dan tuli adalah orang yang seburuk-buruknya makhluk, tidak mengerti akan kebenaran Al-Quran. Benar? Kok ada Al-Qur'annya? Di mana di situ tidak ada? Oke, kita lihat lagi ayatnya. Oke, sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan tidak memahami kebenaran. Ya mana Al-Qur'annya? Jadi kebenaran itu Al-Quran nggak kebenaran lagi sekarang. Loh, ini secara umum tolol. Al-Qur'an itu salah satu dari kebenaran. Kebenaran itu Masuk banyak. kan? Berarti masuk kan? Apaan sih ini orang berusaha Berarti ini masuk kok? kan? Al-Quran itu masuk kebenaran kan? Bang Rohman. Ya, tapi ini bukan spesifik tolol. Sebentar dulu Bang Rohman. Makhluk yang buruk di dalam sisi Allah adalah yang tidak mendengar dan memahami kebenaran. Yang tidak mendengar dan memahami kebenaran. Apa itu artinya Bang Rohman? Ya kebenaran Tidak otak. Gini, oke saya jelaskan. Manusia kan memahami diberikan otak oleh kebenaran Tuhan ya Allah kan? dan Bentar ya. kebenaran Bentar. Allah. Benar atau tidak? Manusia ini diberikan otak oleh Tuhan. Oke, Nah, manusia masalahnya di otak kau perbaikilah Oke. otak tolol tuh buang dulu. Oke. Doktrin buang dulu, penyembahan Oke. Yesus buang dulu, jauh-jauh itu loh. Oke. Itu yang membuat kau bodoh. Oke, orang yang diberi kebenaran punya otak ya. Benar Bang Rohman? Ya betul. Oke. Mau ayat apa lagi nih? Nah, biar aku kasih tahu sama kau Mapur, ya. Jadi aku biar kasih tahu. Itu dikatakan yang tidak memahami kebenaran ya Mapur. Nah, aku tanya kau kemarin mengatakan manusia itu adalah binatang, betul? Ya itu berlaku untuk kau. Kau mengatakan manusia itu adalah binatang, kau sendiri mengakui Iya, bahwa itu Islam berlaku itu hewan. untuk Ucok Betul? saja. Dia Kau seekor monyet. sendiri kemarin mengakui bahwa manusia itu adalah hewan. Nah, kami mengatakan Iya, tidak. itu berlaku. Nah, berarti untuk kau Ucok. itulah yang termasuk di dalam Al-Quran Mapur. Makanya si Namasa manggil kau hewan. Nah, berarti kau itu yang dimaksud dalam Al-Quran. Udah. Kau nggak mengetahui kebenaran. Udah Mapur. Dan kau kemarin itu mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Sementara di Al-Quran dikatakan manusia itu diciptakan. Bukan berasal dari kera. Kau tidak memahami Al-Quran. Berarti kau itu yang dikatakan di Al-Quran itu Mapur. Udah dua dalil kau kena. Yang dikatakan di Al-Quran, Ucok Makanya kau itu kalau ngomong jahanam. Mapur, kau dengar dulu, dengar. Makanya kau itu Mapur, kalau mau ngomong pikir dulu. Kau pakai Ya saya otak sudah tuh. pikir Ada nggak Ucok itu akan otakmu? masuk neraka jahanam. Dengar dulu Mapur, aku tanya kau punya otak nggak? Punya. Nah, kenapa nggak dipakai? Loh, justru saya Kalau kau, memakai otak saya. diam dulu. Inuk itu harus bernarasi bahwa Ucok itu masuk neraka jahanam. Dari mana kau bernarasi? Ya Apakah karena Allah Ucok ada tidak mengatakan punya. bahwa Ucok masuk neraka? Oke,
Kenapa saya bernarasi seperti itu? Karena Uco ini tidak menggunakan otaknya di dunia. Mapur, udah. Justru kau itu yang tidak mengenal kebenaran. Udah. Kau itulah yang termasuk tadi dikatakan di Al-Quran. Kau belum mengetahui aku masuk kemana, kau sudah mengatakan aku masuk ke neraka. Ya Sementara betul, di Al-Quran kau aja tidak penghuni dikatakan neraka. Uco masuk neraka. Berarti kau itu sudah mengada-ngada. Penghuni neraka kok. Kan? Berarti kau itu yang termasuk di dalam Al-Quran. Satu, udah tiga itu Mapur. Kau udah kena 3 pasal. Kalau tadi di sidang kau udah kena 3 pasal, pelanggaran 3 pasal kau itu. Ya intinya Mapur. kau masuk neraka. Nah, jadi Uco. kau pasal otakmu dipakai berapapun. dulu Mapur. Sebelum ngomong otakmu dipakai. Intinya kau tuh penghuni neraka selama kau tidak Dengar bertaubat Mapur. dari penyembahan kepada anak Mapur, manusia. dengar dulu. Kita yang bahas ini tadi ayat Al-Quran yang tidak memahami Makanya kan kebenaran. Al-Quran mengatakan Uco masuk neraka. Dulu. Ini ngeyel. Ya, Yang pertama itu kau kebenarannya mengatakan, kok. dengar, Gimana sih, Uco? dengar dulu tolol. Di Al-Quran sudah dikatakan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah. Dan dihembuskan napas. Diciupkan rohnya. Nah, tetapi kau mengatakan manusia itu keturunan kera. Nah, kau sudah membantah Al-Quran 1. Nah, di situ kau udah termasuk orang yang dikatakan tadi di dalam Al-Quran. Yang kedua, Ya, itu kau berlaku diam untuk dulu, kau, Uco. tolol. Gimana sih? Diam Bapak dulu, kau berzina tolol. dengan monyet, lahirlah Yang kau. kedua, kau mengatakan manusia itu adalah binatang atau hewan. Dan kau kemarin mengakui bahwa kau itu salah satu dari hewan. Udah, kau kena 2 pasal. Udah? Kau udah membantah kebenaran. Yang ketiga, barusan ini kau ngomong gitu. Nah, kau udah kena 3 pasal, kabur. Suwek kau. Pelan-pelan lah. Habis dia muter-muter. Masa kita dibodoh-bodohin terus? Memang dia kita naik untuk berputar-putar. Tadi di Komasi Yagian tadi udah kutampoli Baginda. Masalahnya Maop kalau dia turun sendiri udah langsung kabur dia tuh nyari room lain.